Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melsa Arnianisa. Nah, hari ini saya akan membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas komprehensif. Nah, sebelum kita membuat media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan oleh informan atau pemberi informasi untuk menyampaikan materi atau informasi kepada penerima informasi tersebut. Nah, di sini yang menjadi informannya adalah guru dan yang menjadi penerima informasi tersebut adalah siswa. Apa sebenarnya fungsi media itu sendiri? Nah, fungsi media menurut ahli yaitu Lenz dan Levy terbagi menjadi 4. Pertama, ada fungsi atensi, yaitu untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, ada fungsi afektif, untuk membuat siswa merasa nyaman dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, itu ada fungsi kognitif, yang mana fungsi ini berfungsi untuk memudahkan siswa memahami materi atau pembelajaran. Yang keempat itu ada fungsi komprensatoris, berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah atau lambat dalam memahami informasi. Selanjutnya, fungsi umum dari media pembelajaran. Pertama, untuk memperjelas penyampaian. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Nah, misalnya kita sedang menjelaskan tentang kejadian kebakaran hutan. Kita tidak perlu membawa siswa ke tempat kejadian. Kita hanya cukup menampilkan media berupa foto atau video tentang kebakaran hutan sehingga dapat menghemat ruang, waktu, dan biaya. Yang ketiga itu menghindari kesalahan penafsiran. Yang keempat, berfungsi sebagai mengakomodasi perbedaan tipe belajar siswa. Nah, jadi kan siswa itu memiliki gaya dan tipe belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya media ini dapat menyatukan berbagai macam gaya belajar siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Yang kelima, itu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi hari ini saya akan membuat media visual yaitu scrapbook. Scrapbook ini adalah kesenian menempel foto atau gambar yang berbentuk buku. Jadi terlebih dahulu kita mencari materi atau bahan ajar yang ingin kita masukkan ke dalam scrapbook. Setelah kita memilih materi yang ingin kita buat scrapbook, sekarang kita memilih desain untuk pembuatan tulisan dan gambar. Jadi inilah desain gambar dan tulisan yang sudah dibuat dan siap dicetak. Nah, di sini ada alat dan bahan yang kita gunakan. Pertama, di sini ada karton hitam, kemudian di sini ada gunting, di sini ada penggaris, kemudian ada cat warna, beberapa alat tulis, kemudian di sini ada gambar dan desain tulisan yang sudah dicetak. Di sini juga terdapat kertas karton warna-warni untuk menambah warna dari scrapbook itu sendiri. Langsung saja langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunting gambar yang sudah kita cetak. Ini adalah karton yang sudah digunting dan ini udah berbentuk seperti buku. Dan kemudian ini adalah desain gambar dan tulisan yang sudah digunting. Selanjutnya kita mendesain scrapbook yang sudah kita buat. Nah, ini kan sudah berbentuk buku. Jadi kita sekarang membuat isian dari scrapbook itu. Nah, di sini sudah ada tulisan, tapi tulisan agak kecil, dan sedangkan scrapbooknya besar, maka kita sudah punya tulisan yang kita buat sendiri. Jadi tinggal digunting dan akan kita tempel ke scrapbooknya. Jadi ini bagian kedua udah siap ditempel. Ini ada KD Keanekaragaman Hayati, kemudian ini ada indikatornya. Tada, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi di bagian kedua saatnya kita menempel peta konsep.
Ini dia halaman keempat setelah ditempel. Kita akan membuat lembar kelima, yaitu akan kita isi dengan tingkat keanekaragaman spesies. Di sini ada kertas karton warna biru. Di sini juga ada karton hitam yang sudah digunting dan sudah saya lipat-lipat seperti ini. Kemudian di sini juga ada gambar-gambar untuk keanekaragaman tingkat spesies. Tinggal kita tempel saja gambar ini ke dalam karton hitam yang sudah dilipat seperti ini. Selanjutnya, untuk materi tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, kita hanya menempel desain tulisan dan gambar. Ini adalah gambar peta persebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia. Kemudian kita beri hiasan sedikit, seperti ini. Nah, jadi di lembar terakhir dari scrapbook ini kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati dan ancaman serta pelestariannya. Di sini ada kertas karton warna ungu yang sudah saya gunting dan bentuknya seperti ini. Di sini nanti akan kita tempel gambar. Kemudian saya juga membuat kantong Doraemon. Nanti di dalamnya akan kita selipkan gambar-gambar tentang manfaat keanekaragaman hayati. Langsung saja kita gunting. Nah, ini dia scrapbook yang sudah selesai didesain. Scrapbook ini berisi tentang materi keanekaragaman hayati sehingga dapat membantu guru untuk lebih mudah menyampaikan materi dan membuat siswa lebih paham akan materi keanekaragaman hayati. Nah, cara penggunaan media ini yaitu langsung saja di sini terdapat KD tentang keanekaragaman hayati yaitu KD 3.2 dan 4.2. Di sini juga terdapat indikator kompetisi. Jadi bisa dibuka saja seperti ini. Langsung terlihat indikator-indikator pembelajarannya. Di sini juga berisi tentang tujuan pembelajaran. Di sini juga ada nomornya. Di sini ada peta konsep tentang cakupan materi keanekaragaman hayati yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, untuk materi tingkat keanekaragaman hayati, ini cara penggunaannya yaitu di sini ada judul tingkat keanekaragaman gen, kemudian di sini definisinya, dan kemudian ada contoh dari keanekaragaman gen itu sendiri. Jadi dibuka saja seperti ini, langsung terdapat contoh-contoh keanekaragaman gen. Ini adalah Rosa hibrida dan kemudian Gallus. Di sini ada mangga atau Mangifera indica. Untuk keanekaragaman tingkat spesies, desainnya seperti ini, langsung dibuka saja. Di sini ada definisi keanekaragaman tingkat spesies, beberapa gambar, ini. Kemudian lanjut ke anekaragaman ekosistem. Ini adalah gambar ekosistem terestrial, ini gambar ekosistem akuatik. Langsung dibuka saja medianya seperti ini untuk diperlihatkan kepada siswa. Nah, di sini juga ada tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini ada pembagiannya, di sini juga ada petanya. Untuk yang fauna, ini bentuknya seperti pop-up, bisa dibuka seperti ini. Dan bisa ditutup juga. Nah, untuk fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati sendiri, desainnya yaitu berbentuk kantung Doraemon. Jadi siswa bisa mengambil gambar
di dalam kantung ini. Ini adalah gambar-gambar tentang manfaat keanekaragaman hayati. Diikuti dengan penjelasannya seperti ini. Di sini ada ancaman dan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Dibuka saja dan ditutup kembali. Nah, karena tulisan di dalam scrapbook ini tidak terlalu besar, maka disarankan kepada guru yang menggunakan media scrapbook ini dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok dan membagikan media scrapbook ini ke setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan satu scrapbook agar bisa lebih mudah dibaca dan diperhatikan oleh siswa tersebut.